Saya coba beralih ke Pak Domi Karangora yang kemarin sudah turun langsung ke lokasi untuk melihat dari dekat bagaimana kondisi yang ada di Pantai Mingar, Watan Raja, yang kemudian digambarkan tadi. Saya kasih komen sedikit terhadap keterangan atau informasi dari Pak Yos tadi, bahwa kalau dari kontur pantai yang kita lihat lewat video-video yang beredar, dan saya juga pernah di Loang, Bau-Bolak, dan Mingar, saya memahami kira-kira kondisi pantai seperti apa di sana. Memang dari bibir air laut itu ke daratan agak curam pada bagian akar-akar pandan itu. Artinya bahwa memang pohon-pohon pandan itu selama ini menjalankan fungsinya dengan baik sebagai penahan gelombang, sehingga pada bagian akarnya itu agak curam, semacam tebing setinggi kurang lebih 1 meter atau mungkin 50 cm. Dan itu berarti memang kita bisa berkesimpulan ketika pandan itu tidak ada, maka air laut bisa dengan mudah lolos ke daratan. Nah, Pak Domi Karangora, saya persilakan untuk bisa memberikan sedikit gambaran kepada kita tentang apa yang terjadi di sana, dan apakah Mingar menjadi area, atau Pantai Mingar menjadi area yang patut untuk dilindungi secara regulasi, dan mungkin bisa memberikan kepada kita gambaran kira-kira regulasi apa yang mengatur itu. Lalu kemudian jika kondisinya sudah seperti ini, kira-kira pandangan Wali seperti apa untuk bisa dilakukan baik oleh pemerintah desa maupun pemerintah kabupaten. Pak Domi Karangora, saya persilakan. Oke, terima kasih untuk Bung Edi Lamak sudah mempersilahkan saya, memberikan saya kesempatan untuk berbicara sedikit mengenai kasus penebangan ini di dalam diskusi malam ini. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah saya ingin mengklarifikasi dulu. Misalkan pernyataan bahwa penebangan pandan itu tidak sampai 100 meter, itu yang pertama. Yang kedua adalah pohon yang ditebang itu hanya 6 meter. Jadi ini terkait dengan pernyataan yang pertama, Pak Bupati sendiri menyatakan ketika ada di lapangan pada saat kegiatan pembukaan voli pantai, dan juga kedua adalah pernyataan beberapa anggota DPR yang akhir-akhir ini kemudian memposisikan diri seolah-olah menjadi humasnya Bupati, sehingga mereka melakukan klarifikasi bahwa ya, klarifikasi terkait dengan dua hal ini. Kejadiannya itu terjadi pada hari Jumat minggu lalu. Hari Sabtunya kami turun ke lapangan, saya bersama 2 orang teman jurnalis, kami turun di lapangan bersama dengan Pak Yos untuk mengecek sendiri lokasi yang ada di sana. Pertama, 100 meter adalah, kenapa kita mengatakan 100 meter? Karena hitungan kita itu dari yang sekarang dibangun, kalau misalkan kawan-kawan semua tahu posisi Pantai Mingar, kalau tahu pohon asam yang di dekat pantai, nah pohon asam di dekat pantai itu di sebelah kalau misalkan kita arah dari pantai untuk lihat ke wilayah daratan, di sebelah kirinya itu sekarang sudah dipasang sebuah tulisan, yaitu tulisan Mingar itu. Nah, penebangan itu dilakukan dari situ. Akar-akar pohon di sana ketika kami turun itu ada di situ. Jadi bukan pandan saja. Ada pohon lama toro, ada pohon gamal, ada pohon reo, dan juga pandan itu. Nah, itu dilakukan dari itu sampai di belakang sekolah. Setengah bagian dari sekolah SD itu yang menjadi wilayah yang dibabat itu. Sehingga hitungan kita bahwa itu kurang lebih 100 meter. Itu yang pertama. Terus yang kedua, terkait dengan hanya 6 pohon saja yang ditebang. 6 pohon yang ditebang ini, itu pohon besarnya mungkin iya. Tetapi hitungan kita kemarin melihat pohon yang dari kecil sampai dengan besar itu kira-kira ratusan, karena tumpukannya sangat besar sekali. Kalau misalkan teman-teman bisa mengecek di Legan TV, di YouTube di Legan TV, ataukah di TV bekas yang kemudian mengangkat soal itu sangat sangat banyak sekali. Tumpukannya itu sangat tinggi sekali, dan tidak mungkin hanya 6 pohon. Lalu kalau misalkan kita mengecek, melakukan identifikasi dengan kondisi sebelumnya, ada foto-fotonya. Kita tahu bahwa daerah yang dibabat itu daerah yang sangat bisa dibilang, kita mau bilang itu hutan pandan itu. Itu yang pertama, saya ingin melakukan klarifikasi terkait itu dulu. Karena informasi yang berkembang terakhir, pernyataan dari Bupati sendiri menolak bahwa bukan 100 meter dan juga tidak sebanyak ratusan pohon. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kalau kita bicara soal regulasi, yang perlu kita pertanyakan adalah dokumen lingkungannya seperti apa. Karena Dinas Pariwisata ini sudah akhir-akhir ini sangat
sangat tidak beretika sekali terhadap lingkungan. Dalam melakukan proyek pengembangan pariwisata selalu tidak melihat bahwa melakukan pembangunan untuk kepentingan ekonomi itu juga perlu menjaga aspek ekologisnya, menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan aspek ekologi. Karena 2 kasus terakhir, misalkan kasus Au Lolong, itu juga tidak ada dokumen lingkungan. Kalau kita ngomong soal voli pantai ini tidak ada dokumen lingkungannya. Padahal kalau kita mau lihat di sektor pariwisata, pengembangan di sektor pariwisata, itu dia tidak bicara soal besaran. Yang dia bicarakan adalah ketika pembangunan itu berdampak penting terhadap lingkungan, maka itu perlu ada dokumen lingkungan. Itu sih yang saya mau sampaikan. Terus memang sangat disayangkan sekali karena memang kita tahu jelas bahwa di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil itu, dia mensyaratkan bahwa misalkan di wilayah pesisir atau wilayah sempadan itu memang perlu dilakukan konservasi untuk sebagai wilayah penyangga untuk melindungi misalkan terjadinya, kalau kita ngomong dalam konteksnya Minyar, ngomong soal pangan, soal pandan, itu perlu adanya pandan di situ untuk mencegah perubahan bentangan laut itu, garis pantai itu tidak berubah karena terjadinya abrasi. Nah, kalau misalkan kita tanya di orang Minyar sendiri, mama-mama yang jual situ, mereka tahu persis kenapa mereka sangat marah ketika terjadi penebangan itu. Mereka menolak ya. Ini juga saya ingin klarifikasi bahwa orang di Minyar itu mereka menolak, tapi mereka tidak bersatu suara untuk melakukan protes. Tapi pada dasarnya mereka menolak. Jadi tidak ada yang mendukung dan penebangan itu. Kalau yang mendukung mungkin aparat desa, iya. Tapi kalau untuk masyarakatnya sendiri, karena saya tahu jelas, saya melakukan wawancara dengan semua masyarakat yang hampir sebagian besar masyarakat yang saya temui, saya pasti sengaja omong dan saya tahu isi pikiran mereka. Ternyata mereka menolak karena mereka tahu, mereka punya kesadaran tentang, mereka punya pengetahuan lokal tentang bagaimana pentingnya pandan itu terhadap keselamatannya mereka. Misalkan terjadi musim tenggara di saat apalagi pantai Minyar sendiri kan berhadapan juga dengan ini, dengan Laut Selatan. Ketika terjadi musim badai, pandan itu dia mampu menjaga itu terjadinya abrasi, lalu potensi melindungi mereka dari ketika terjadinya badai, lalu angin. Pandan itu memang berfungsi selama ini menjadi wilayah penyangga itu, sehingga mereka sangat menyesali. Nah, itu yang kemudian membuat kita juga cukup kecewa. Kalau misalkan kalau pertanyaannya apa sikap wali, ya jelas kita sangat mengutuk sekali perbuatan itu. Karena perbuatan itu tidak sesuai dengan pembangunan yang semestinya. Sebenarnya kalau kita ngomong soal pengembangan pariwisata, kita juga harus mengatur bagaimana mekanisme keselamatan masyarakat itu dipertimbangkan. Kasihan sekali kita Lembata ini. Ngomong soal ekonomi, kejar ekonomi itu, tapi mekanisme keselamatan masyarakatnya seperti apa, ruang hidup masyarakatnya seperti apa, tidak pernah dibicarakan. Dan hal itu sebenarnya sudah ada secara regulasi, sudah diatur. Pertanyaannya, kita mau melakukan atau tidak? Ini catat ya Pak Pol. Ngomong soal pariwisata terus model kayak orang yang tidak mengerti pariwisata. Kita belajar dari Pulau Sumba, kita belajar dari Labuan Bajo. Ketika pariwisata di sana dilakukan secara massal, maka ada 2 hal yang akan terjadi. Pertama, komodifikasi budaya. Budaya diproduksi menjadi wisata, menjadi dikomersilkan sehingga menarik wisatawan. Yang kedua, kerusakan lingkungan, dan itu sudah terjadi. Kita Lembata ini sedang menuju ke sana. Itu yang perlu kita jaga. Saya pikir itu yang saya mau bicarakan untuk malam ini untuk sementara. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan dan apa, saya siap untuk menjawabnya. Saya kembalikan. Baik.